Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanu 'alamal Qur'an, khalaqal insana 'alal bayan, asy-syamsu wal qamaru bi-hisban wa najmu was-sajaru yasjudan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat hidup. Dengan adanya nikmat hidup, kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang lainnya. Kedua kalinya syukur alhamdulillah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat sampai kepada masa nanti. Ketiga kalinya syukur alhamdulillah kepada guru kita Syekh Mursyid Tariqah Siddiqiyah Syekh Muhammad Mustafa, jamaah Kausaran yang saya hormati, yang saya cintai. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat ridhonya dari Sang Maha Kuasa. Sebelum kita mengaji kitab Minhajul Abidin, mari kita kirim Fatihah untuk pengarang kitab ini. Meruhi Nabi wasilah ila wal Fatihah ila ruhi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Meruhi Nabi wasilah ila wal Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Menrohina biwasilah Syekh Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budaya kana nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Faqih As-Shalih Asy-Syaikh. Tadi sudah diterangkan, sudah dibacakan oleh Pak Ustaz Zainuddin. Qala bismillah. Sapa Syekh sing ahli fikih. Tur zuhud. Jenenge sapa? Abdul Malik bin Abdillah. Jadi ngendikane Syekh Abdul Malik bin Abdillah, tur wong sing ahli fikih, tur juga zuhud. Zuhud kuwi ninggal dunia. Zuhud itu meninggalkan dunia. Kowe ngendika ngene. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya Syekh Abdul Malik bin Abdillah. Berkata seperti ini, saya diajarkan oleh guru saya itu yang ajar agung tur apa sing dadi imame wong-wong Islam. Nah, tur wong sing oleh kebejan dan orang-orang yang mendapat pertolongan. Beliau juga dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam kuwi ya hujahe wong Islam. Juga dijuluki Zainuddin. Nah, pada waktu itu Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dijuluki Hujjatul Islam karena pada waktu itu pemikiran beliau, pendapat beliau menjadi hujah-hujahnya orang Islam, kanggo pegangan orang Islam pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang beliau adalah Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Itu perkataan dari muridnya jenenge Abdul Malik bin Abdillah. Terus yang bisa dadi mulyane umat
Margo onone Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Muga-muga maringi rahmat lan muga-muga nyucikke ing ruwe Abu Hamid lan ngangkat derajate ing dalem surga. Lah Syekh Abdul Malik bin Abdillah kuwi diajar Syekh Abu Hamid kitab kiye, kitab Minhajul Abidin ki sing sangat ringkes. Jadi kitab-kitab yang mesti dikarang beliau itu banyak. Tapi ini akhir kitab. Akhir karangan Syekh Abu Hamid Imam Ghazali itu Minhajul Abidin. Ini terakhir yang dikarang beliau. Sapa mau jenenge Imam Ghazali? Imam Ghazali itu julukan. Arane Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Julukan ya. Ini langsung saja ke bab ya. Ke bab awal ya. Pasal lah bahasa kitabnya pasal lah. Wabillahi taufik. Muga-muga oleh pertolongannya Allah. Mau menerangkan ini mudah-mudahan mendapat pertolongan dari Allah. Jadi semuanya itu tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Jadi mau menerangkan kitab ini pun pengarang kitab sudah minta pertolongan dari Allah. Ya thalibal kholasi, hei wong-wong sing pengin selamat, wal ibadati lan wong-wong sing pengin ibadah atau wong sing akan melaksanakan ibadah. Orang-orang yang ingin selamat dan orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah, maka apa yang didahulukan alaika awalan wafaqallahu bil ilmi. Yang didulukan itu ilmu terdahulu. Sebelum kita melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah seperti sholat, seperti puasa, itu kita terlebih dahulu wajib yang kita cari adalah ilmu. Nah apa? Kenapa? Kok yang wajib harus dicari kok ilmu dulu? Karena ilmu itu pokok daripada ibadah. Jadi ilmu itu adalah sumber pusat dari semua ibadah. Semua ibadah itu sumbernya itu pokoknya di tanpa ilmu ibadah ketolak. Tidak akan diterima ibadah seseorang apabila tidak memakai ilmu. Orang bakal karena ilmu madar apa namanya usal. Ilmu dan ibadah itu dua perkara. Anal ilmu wal ibadah jawharan. Jadi sesungguhnya ilmu dan ibadah itu dua mutiara. Koyok loro mutiara kuwi lho. Sangat mahal harga. Sing larang, luwih larang kadek segala galane kuwi ilmu dan ibadah. Tor ilmu dan ibadah itu menjadi sebab apa? Sebab apa? Menjadi sebab sesuatu semua yang diciptakan Allah itu karena adanya ilmu dan ibadah. Diciptakannya langit dan bumi karena adanya ilmu dan ibadah. Coba apa sama ora krungu. Nah ini keterangan kan aku. Ora krungu kitab-kitab wong sing do ngarang. Ora krungu wong-wong sing do mulang.
kabeh didunke kitabe Allah, didunke diutusi rasul-rasul, semua rasul, diciptakannya bumi sapitu, langit sapitu, kuwi marga ana ilmu lan ibadah. Nah, apa namanya, firman Allah dalam Al-Quran juga, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ard mislahuna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuwi dalil nggo mulyane ilmu. Jadi Gusti Allah sing gawe langit pitu lan kabeh wangkong ana sing nang bumi iki, utawa kabeh bumi sak pitu, kuwi ana ning langit, adanya bumi diciptakan oleh Allah supaya apa? Supaya kalian semua itu ngerti yen Allah Ta'ala itu kuasa. Gusti Allah itu kuasa segala-galanya. Jadi onone diciptake langit, diciptake bumi, diciptake manusia, diutus para rasul itu marga onone ilmu lan ibadah. Nah itu dalil. Nah terus nanti dalil ibadah, itu kan dalil ilmu. Dalil ibadah, ya ana, nangkene kitab ya wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Cukup wa kafa bihadil ayat. Ayat ki cukup kanggo dalil mulyane ibadah. Jadi adanya langit bumi diciptakan, adanya apa namanya manusia diciptakan, adanya para rasul diutus, adanya kitab-kitab diturunkan karena adanya ilmu. Maka wajib kita ngadep ibadah, teman-teman ibadah, karena ibadah itu perkara yang penting. Selain ibadah dan ilmu, kita ini terangkan sia-sia. Jadi nggon ketung kula loro ilmu lan ibadah. Tanggo pertanyaan tanya orang nyebut gawe iki kok. Hah? Mosok nyong ibadah tok. Nyong nggon loro ilmu tok ngaji tok. Nyong orang nyebut gawe anakku priye? Anak istri saya bagaimana? Jangan kita telan mentah-mentah. Ibadah, apa namanya ibadah itu sholat saja, apa namanya ibadah puasa saja. Harus kita pahami dan kita cerna, kita kudu cerdas itu ibadah ke apa sholat tok, apa puasa tok. Jadi yang namanya ibadah suatu pekerjaan yang disandarkan pada Allah, diniatkan karena Allah, itu ibadah. Gitu loh. Tanpa disandarkan pada Allah tidak menjadi nilai ibadah. Walaupun jenengan sholat nih, wujudnya kan ibadah sholat, tapi sandaran enggak pada Allah. Sandarannya yang pak sholat pengen katok sergap biar kelihatan rajin, itu tidak bernilai ibadah. Jangan salah paham. Ate peci mlipit, kopiahan, sorbanan, jubahan, apa kuwi niate Pak Areng Mesin niate men katok ganteng. Ya najis. Bukan nilai ibadah lagi, sudah nilai duniawi. Tapi kalau nilai ibadah itu disandarkan kepada Allah. Gerak kita karena Allah, langkah kita karena Allah, tujuan kita karena Allah.
Tanpa karena Allah bukan ibadah, nilainya duniawi. Walaupun wujudnya ibadah, tapi jerone kudu ibadah. Padha karo wujude menungso tapi jerone apa? Jin. Nah, priyo kelakuane elek. Lah mulane wong menungso kuwi wujude apik, ya men kelakuane apik. Mulane kapan apa ngocon donga oh maka asanda khalqu fasid diciptake aran Gusti Allah ciptaan sing ahsan. Maka baguskanlah juga budi pekerti. Karena bagusnya manusia itu bukan pada rupa. Sing didelok kuwi apa? Akhlake. Nah Gusti Allah ndelok karo manusa apa? Takwa. Apa kuwi? Inna akramakum indallahi atqakum. Gusti Allah melihat manusia, melihat hambanya. Udah pakaiane atik peci necis, sorbanan ora sing dimiliki ketakwaan. Batinnya priye? Batinnya bagaimana? Bersandar pada Tuhan atau bersandar dengan berhala? Berhalanya itu banyak. Berhala duit, berhala pekerjaan, berhala bos, berhala bojo, kabeh apabila itu menjadi apa arane angen-angen awake iki dadi berhala. Patung sing tenger-tenger. Udah berhala kayak mulane la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibuangi berhalanya, la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Ilahannya dibuang, Tuhan selain Allah itu dibuang, tidak ada. Diisbarkan Allah, Allah. Begitu. Ya aku semua la ilaha illallah. Kabeh bocah iso maca la ilaha illallah. Semua orang bisa membaca la ilaha illallah. Anak kecil bisa baca la ilaha illallah. Semuanya bisa. Orang tua bisa baca la ilaha illallah. Baru masuk Islam bisa baca la ilaha illallah. Bisa. Tapi bagaimana caranya agar bisa membaca la ilaha illallah, bisa menikmati la ilaha illallah, bisa merasakan la ilaha illallah? Setelah diucapkan bisa kita rasakan. Setelah kita rasakan, kita halkan. Kita halkan. Jadi bukan hanya ucapan la ilaha illallah saja, tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana hati kita, ada Tuhan selain Allah enggak? Bagaimana hal kita, ada Tuhan selain Allah enggak? Nek di hati kita masih ada Tuhan selain Allah, berarti itu syirik berat. Allahu Akbar, tapi sandarannya orang karo Gusti Allah. Ya harus mutlak karena Allah, berdirinya ya karena Allah. Mulane lah apa? Sholat kudu ngadeg dhisik, konsentrasi. Maca qul a'udzu birabbil saurunge sholat. Ben konsentrasi dhisik tek ketitik dipandang irone sik tek nanti ketitik hati tek. Konsentrasi baru Allah. Jadi agar gerak kita, ucapan kita, hati kita pasrah kepada Allah, bahwa kita tidak bisa melaksanakan apa-apa, yang melaksanakan itu hanya Allah. Begitu juga kerja yang niati karena Allah. Kok kuwi lho orangan ini di kitab Minhajul Abidin diwajibkan loro ilmu lan ibadah. Ora oleh ketungkul liyane ilmu lan ibadah. Nah nek ora oleh nek salah pemahaman, apabila salah pemahaman ini berarti orang nggak kerja.
bagaimana untuk cari makan anak istri kita. Jangan sampai salah paham, gagal paham. Ibadah itu yang disandarkan pada Allah ya ibadah. Kerja kita sandarkan pada Allah, ibadah. Bisnis kita sandarkan pada Allah, kita menjadi ibadah. Mulai di lagu Nasidaria zaman dahulu, di mana-mana jadi ibadah. Karena apa? Orang beriman. Manusia kalau nggak beriman ya rugi. Makan tidak menjadi ibadah, minum tidak menjadi ibadah, tidur tidak menjadi ibadah, duduk tidak menjadi ibadah, karena tidak iman. Mulane wal asri innal insana lafi khusr. Manusia semua kerugian. Tidak manusia yang dulu, sekarang dan yang akan datang itu rugi. Semuanya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi manusia itu sebenarnya udah rugi apabila tidak iman, tidak amal soleh, tidak wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu rugi. Tapi kalau itu dilaksanakan, ya beriman, beramal saleh, menjadi ibadah semua. Di mana-mana jadi ibadah, mengaji ibadah, sholat ibadah, kerja ibadah, mangan ibadah, tidur ibadah, bengong ibadah, bengong ibadah. Makanya sampai ada hadis Nabi, la aisa ila aisul akhirah, tidak ada kehidupan dunia kecuali kehidupan akhirat. Maksudnya ngono loh, kita hidup di dunia tapi sudah merasakan hidup di akhirat itu begitu. Semuanya menjadi ibadah. Rasanya ya. Allahumma la aisa ila aisul akhirah. Doa berdoa Allahumma la aisa ila aisul akhirah. Jadi yang ada itu kehidupan akhirat. Nah, apabila semuanya sudah diibadahkan semua, menjadi di sini aku bertempat, tapi bukan di sini aku bersinggah. Nang kene lho aku panggonan donya, tapi udung kene aku panggonan itu. Aku nang kene tapi udung kene panggonane. Manggone nang donya tapi udung panggonane nang donya, nang akhirat rasane. Karena sudah menjadi ibadah, sambung kepada Allah. Hatinya selalu sambung, ucapannya selalu sambung, selalu nyambung ke Allah. Jiwa kita kehadirannya dengan Allah. Oke loh, kue maksudnya maksud tadi kita maksudnya suruh ketunggul ilmu lagi. Oke. Karena apa? Ilmu ibadah itu ibarat dua mutiara yang tidak bisa terpisahkan. Maksud, ngono. Jadi jangan kita salah paham bahwa kalau kita terpungkul dengan ilmu, sibuk dengan ibadah, kita tidak kerja, tetap kerja, tetap ya minum, tetap ya makan seperti aktivitas biasa. Hanya kita alihkan niat kita, tekad kita alihkan. Wis saking mulyane ilmu lan ibadah. Tapi nek ora ana ilmune, ya ora iso. Nggak bisa kita ibadah tanpa ilmu. Mulane saking mulyane ilmu, inna fadlal alimi alal abidi kafadil ala adna rujulin min ummati. Saking begitu mulianya ilmu, keutamaannya wong alim. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh,
keutamane wong alim kuwi ngalahake wong kang diibaratke kaya Kanjeng Nabi karo umat sing paling hina. Perbandingannya ilmu dan ibadah. Ilmu itu diibaratkan Kanjeng Nabi, ibadah diibaratkan umat Kanjeng Nabi sing paling hina. Berarti kan saking mulyane ilmu. Terus dawuh maneh Kanjeng Nabi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam nadratul ilal alimi ahabbu ilayya min ibadatin sanatin siyamiha wa qiyamiha. Kanjeng Nabi dawuh maneh, dawuh ngeten, ndelok wong alim sepisan kuwi Kanjeng Nabi luwih seneng ketimbang ibadah setahun, poso setahun, sholat setahun, kuwi isih seneng ndelok wong alim Kanjeng. Nah terus ngono pertanyaan mana? Sekarang begini, kalau melihat orang alim itu lebih dicintai Nabi, lihat orang alim satu kali lebih dicintai Nabi daripada sholat setahun dan puasa setahun. Nyong pak ndelok wong alim bae, ora pak sholat, ora pak poso. Kan nek wong pinter kan takone kok kuwi. Nyong pak ndelok wong alim tak delok Ustaz Zainuddin. Wes, ndelok sedelok tak wis ngumpuli ibadah setahun, kaya poso setahun, sholat setahun. Bukan begitu maksudnya. Delok tok tahi. Yang maksud di sini dilihat itu bukan hanya dilihat dengan mata. Oh, paham? Lihat itu. Cara melihatnya orang alim, ya didelok-delok wajahnya, tapi didelok amal perbuatannya orang alim itu kita tiru, itu namanya delok wong alim. Baca. Aku lho, didelok ulama kuwi nek rekene nek jam 3 bangun sholat, ya kita ikuti. Itu pengertiannya begitu. Ono ilmune, sebulan ono ilmu. Bangun tidur langsung baca doa alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Ada pengertiannya, bukan melihat saja. Contoh saja, contoh, misalnya Mas Yanto, lah, sampean kok jam 12 kok zikir sih, zikir, sampean jatuh. Nah sampean kok orang delok, nyopin delok kae, Pak Yai, bukan aku zikir, aku delok Pak Yai, perintah Pak Yai. Begitu loh maksudnya. Orang ndelok didelok aja tok. Pengertiannya di melihat orang alim sepisan ku. Wejangane dienggo. Ilmune dienggo. Diwejang kabeh ibadah. Dunia ibadah. Ya dienggo kuwi lho. Maksud orang ndelok tok ya. Yang pak ndelok bae wis delok. Les nyebut gawe sing ora pak pre-prenan. Wis ngungguli salat setahun, wis ngungguli poso setahun. Itu kaya bukan begitu. Ya. Mulane ilmu kuwi luwih agung ketimbang terus Kanjeng Nabi ya dawuh maneh. Ya. Ala udulakum ala asrofi ahli jannah. Jadi para sahabat dianok Kanjeng Nabi takon. Sampeyan gelem tak tuduhke wong sing paling mulya ahli surga. Qalu bala ya Rasulullah. Iya gelem Kanjeng Nabi nggih. Kula gelem tuduh kendi
sing ahli surga paling mulya kuwi Kanjeng Nabi dawuh hum ulama umat. Ya kowe ulama umatku. Dadi wong sing nang surga paling mulya kowe ulama umate Kanjeng. Nah, apa sih ulama? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris. Jadi kalau yang namanya ulama ya pewaris. Itu yang benar-benar ulama itu pewaris. Apa perintah Nabi dijalankan, apa larangan Nabi ditinggalkan. Seperti Kanjeng Nabi menjalankan pada waktu itu. Ulama mengikuti jejaknya Rasulullah, itu namanya ulama. Nah, ulama tidak mengikuti jejaknya Rasulullah, tidak mengikuti perintah Allah dan jejak Rasulullah, ya bukan ulama. Warasatul anbiya itu kan marisi apa yang dilakukan Rasulullah dilakukan semampunya, nggak harus. Jadi kowe sing wong sing mulya dari Kanjeng Nabi paling mulya nang swarga ya kowe ulama. Jadi ulama sing nglakoni ilmune Kanjeng Nabi ya kowe kok dadi ahli surga sing paling mulia. Kan sudah kita terangkan semua ya bahwa ilmu itu lebih mulia ketimbang ibadah. Sekian saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.